yang siap bekerja di BYD, datanya sudah terakses sama Ibu belum? Kalau untuk terakses belum semuanya Pak, tetapi sudah bicara dengan Ibu Kadis Trans, ini ada data sekitar 1.800 seperti itu. 1.800 itu sudah ngikutin pelatihan? Oh, sudah daftar di Klik Pak? Sudah diklik. Ya pertanyaan saya adalah yang diklik itu sudah lulus pendidikan otomotif belum? Itu pertanyaan saya. Sudah Pak. Sudah, oke. Kenapa dibilang 4.500 kalau hanya 1.800? Yang pertama, ya saya ngucapin terima kasih. Kalau BYD 4.500 itu benar nih 4.500 apa bohongan? Kan ada yang sudah bersertifikat untuk di BYD. Ini benar apa bohongan? Serius nih. Jangan sampai lapor ke gubernur 4.500, ayana 2.000. Enggak, saya enggak mau. Ada datanya, ada namanya, sudah diterima belum? Dimungkinkan diterima enggak di BYD-nya? Mana dari BYD-nya? Surya Ciptanya mana? Ada. Ada sudah datanya sudah masuk ke Ibu? Berapa yang sudah masuk? Ya? Enggak Bu, kasih mic aja. Jangan bohongan sama saya. Gimana Pak? Ya ini kan tadi Kadisdik udah cerita nih. Hari ini diserahkan 4.000 sertifikat lulusan pendidikan otomotif. Yang siap bekerja di BYD. Datanya sudah terakses sama Ibu belum? Kalau untuk terakses belum semuanya Pak, tetapi sudah bicara dengan Ibu Kadis Trans, ini ada data sekitar 1.800 seperti itu. 1.800 itu sudah ngikutin pelatihan? Oh, sudah daftar di Klik Pak? Sudah diklik. Ya pertanyaan saya adalah yang diklik itu sudah lulus pendidikan otomotif belum? Itu pertanyaan saya. Sudah Pak. Sudah, oke. Kenapa dibilang 4.500 kalau hanya 1.800? Masih proses Pak, karena kan ada beberapa kriteria yang diinginkan. Jadi ini masih proses, jadi kan ada yang misalkan lulusan otomotif, itu misalkan engineering dan lain sebagainya. Oke, sekarang kebutuhan Ibu berapa? Kemarin terakhir memang 4.500. Kemarin itu kebutuhan sampai 2026. Mohon izin sebentar Pak, dicek dulu. Kan biar matching, saya kan gubernur recheck, bukan gubernur laporan. Hari ini bukan acara seremonial ya. Hari ini kita menyatukan pikiran kita pada tujuan yang sama. Agar anak-anak yang dilahirkan di sistem pendidikan Jawa Barat menjadi anak-anak yang Pancawaluya. Di antara anak Pancawaluya ini ada peluang kerja. Peluang kerjanya adalah 4.500 karyawan akan direkrut oleh PT BYD, yaitu memproduksi mesin mobil listrik di Subang, di kawasan Surya Cipta, gitu loh. Ini kan jelas gitu loh. Nah, saya ingin yang 6.000 itu diisi oleh seluruh lulusan terbaik pelajar di Provinsi Jawa Barat, kayak gitu loh. Oke, Mangga. Ya Bu. Izin Pak, sampai 2026, 2025-2026 kebutuhan BYD kurang lebih 6.000. Dan nantinya itu kenaikan akan bertambah setiap bulannya kurang lebih 29%. Jadi kebutuhannya 6.000. 6.000 Dari Pak. 6.000 itu kan nanti kita akan punya sistem layanan rekrutmen tenaga kerja online.
Jadi tidak ada nanti ke BYD orang bawa lamaran, nggak ada. Yang lamaran cukup saya aja Bu, nanti 2029. Oke, nggak ada. Tidak ada lamaran. Artinya ibu tinggal nanti baca di database yang disiapkan di aplikasi nyari gawe. Nah, ya, judulnya aplikasi nyari gawe. Di aplikasi nyari gawe itu ibu sudah harus bisa baca berapa orang Subang, berapa orang Indramayu, berapa orang Purwakarta, berapa orang Kerawang, berapa orang Majalengka. Nah nanti dari kuota-kuotanya sehingga saya ingin begini malah gitu loh. Di nama-nama ini yang akan dipersiapkan itu kalau sudah ada, kita mau bikin dari sekarang, saya masukin anggaran di Januari, kita latihannya di Pemprov aja, ibu siapin tenaga teknisnya yang ngasih makannya biar kita. Siap Pak. Nah, ya Bu. Nah, itu saya sekarang jawab Kadisnaker. Kadisnakernya ada. Ayo Bu, sok. Dari 6.000 itu di database ibu udah punya berapa? Yang orang Subang, yang penduduk lokal di situnya. Kalau secara lokasi belum nampak Pak, tapi ada 10.000 sekian yang sudah masuk secara umum, tapi khusus untuk BYD, ini masih berproses dari 4.500 kami terus dorong untuk bisa secepatnya. Sebentar, kenapa belum nampak? Bukankah setiap data itu berarti sudah ada akses alamat? Iya Pak, harusnya ada Pak, kami cek Pak, siap. Coba, di handphone itu bisa dicek nggak? Sekarang belum launching Pak, hari ini belum, yang nyari gawe kan baru tanggal 7 nanti. Oh di launchingnya, ya. Tapi di datanya udah ada. Nanti saya jangan sampai launching bohongan loh Bu. Iya Pak, untuk nyari gawe hari ini. Enggak, sekarang nanya saya katakan. Sudah ada yang input data belum? Sudah ada Pak. Nanti integrasinya mungkin sedang dilakukan hari ini Pak, oleh Pak Didit CS untuk dari aplikasi lama ke aplikasi nyari gawe. Pertanyaan saya adalah kan ada data kependudukan. Dari data kependudukan itu kan bisa diambil data lulusan angkatan kerja. Di lulusan angkatan kerja itu kan bisa dipilih di sistem data itu lulusan SMK kan tinggal aja di Kadisdik. Iya Pak. Di Kadisdik ada berapa lulusan SMK otomotif yang belum bekerja, yang itu berada di wilayah Subang, Purwakarta, Kerawang, Bekasi, minimal di situ. Ada berapa? Siap Pak. Yang di kita itu yang sudah dilatih dan lulus LSP semuanya ada 4.500 yang dibutuhkan oleh BYD. 4.500 itu sekarang posisinya masih sekolah atau sudah lulus sekolah? Sudah lulus, sudah di training dengan biaya APBD provinsi, lulus. Trainingnya di mana? Di sekolah, di sekolah, lulusnya di kata workshop. siapa? Kata sekolah dan kata LSP, lembaga Terus? sertifikasi. Datanya sudah diserahin ke Disnaker belum? Di input dalam aplikasi Gelik yang sedang migrasi ke nyari gawe itu Pak. Butuh Gitu. waktu berapa lama? Ini nunggu sampai tanggal 7 katanya. Oke, Ada proses transisi dari aplikasi Gelik ke nyari gawe. oke. Saya nganta. Nginput data itu perlu waktu berapa lama? Nginput data kan ini gini loh. Kan datanya gini atau nih susah-susah amat. Data yang dari Bapak itu kan tinggal dikasihin aja datanya dipindahin. Input masing-masing itu 1 jam itu 10 orang Pak Enggak, bukan begitu. Bukan begitu Pak. di verifikasinya. Bapak kan punya data. Ya. 4.500 Ya. orang. Ya datanya tinggal dikasihin aja. harus Kan tinggal Harus. dikasihin flash disknya. harus input masing-masing Pak. Mencari. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Jadi gini. Ini kan cara berpikir saya tuh sederhana. BYD kan butuh nih orang mau kerja. Ya tinggal dibuka di data orang yang calon tenaga kerja di dinas tenaga kerja ada berapa. Dari nama itu kan tinggal dipanggil oleh BYD nama-nama itu untuk diundang mengikuti seleksi. Assessment. Kemudian setelah lulus seleksi, dinyatakan lulus, baru dia boleh ngurus persyaratan kesehatan, SACK. Tidak boleh dulu ngurus persyaratan kesehatan dan SACK sebelum lulus seleksi. Saya kan mempermudah. Jangan orang bikin lamaran kerja ngurus SACK dulu, keterangan dokter terlulus, nyata gablek duit. Jadi
Jadi sistemnya nggak lamar kan begini. BYD kasih data aja yang 4.500 kasihin. Nih Bu, hasil lulusan kami. Ya BYD tinggal panggil yang 4.500 kuno jadi kudu liur muter. Kan datanya udah ada. Ada. Ya kasihin ke BYD sekarang. Kuno jadi kudu ngadagon aplikasi. Kan ini begini nih. Nih, kalau bahasa sederhana saya mau orang kampung aing mah teh nyaho terus siga dokter aing lieur. Nah, ya, gini. BYD butuh 6.000. Nih saya Disdik sudah 4.500. Nih, 4.500 orang. Oleh BYD nanti tinggal dipanggil kan di 4.500 geus aya alamatna iroh geus. Kan sudah ada alamatnya kan? Sudah ada nomor handphonenya kan? Ya tinggal dipanggil, nanti BYD tinggal manggil ke nomor handphone tersebut, ke alamat tersebut untuk datang mengikuti seleksi. Hah? Pak Sekda, ya berpikir bener tuh. Bener tuh. Sok ayo mana datana? Mana? Bawa ada datana. Bikin ayeuna langsung ke BYD, ayeuna teh guruna serah terima. Nih data hasil pelatihan BYD, celek kitu iroh sia teh. Datang ka dieu teh lain nek lalajuri nu purnama aing mah boga laguna lain. Saya tuh semangat kesini itu bukan ingin lihat tarian dan kayak berang aja unggal minggu gimuter. Saya semangat kesini itu ada 4.500 lulusan. Pikiran saya hari ini sudah diserahin. Celek lain seremonial di lagu deui lain. Ini. Ini jam kerja nih bukan jam. Ya, bener tuh ya teh teh. Mantak nih tadi baeud wae urang teh. Dibere lagu Prabu Siliwangi teh ceurik, dah lain waktu, nah lain. Ieu mah Prabu Siliwangi na waktuna gawe. Ya berang ieu kudu inget lihat situasi. Kecuali kalau lagi safari cinta, bertemu masyarakat keliling di mana-mana karek. Eta mah acarana seni, estetika, ieu mah gawe. Hai boro minta datana ka dieu. Hah? Kumaha? Hak bawa ka dieu. Aing mah keprok, berat, itulah. Ti kamari daripada mikiran nyen upacara, mending dibikin datana langsung, gancang anggus meren. Nah, saya bekerja begini, mohon maaf ya, tanya ke manajemen BYD, ke manajemen Surya Cipta, memang saya emang gitu ya Bu ya. Pak, belum ada akses tol. Kita sekarang berangkat ke kementerian, 5 menit keluar akses tolnya. Pak, ini masih ada yang pengen mahal harganya sawahnya, kadia kumpulkan ku aing di pencetan ranana. Sekarang kita masih ada masalah satu lagi, saya terus Bu. Saya lobby ke sana ke sini, saya terus Bu, insya Allah berhasil Bu. Insya Allah saya selalu meyakini. Jadi apa yang lahir Surya Cipta, lahir industri BYD tidak ujug-ujug Pak, tidak. Itu hasil kerja keras, koordinasi gubernur yang nggak ada Pak Gubernur bawa map. Jam 7:30 saya di kantor menteri. Pak Dedi ngapain di sini? Tol selesai 5 menit ya. Ya. Begitu. Ini saatnya jemput bola kita. Nggak ada, makanya saya berprinsip ketika menurun anggaran maka penggunaan kantor harus diturunkan. Sekarang tuh tidak penting lagi ada kantor bagus-bagus hebat-hebat, nggak penting. Gawe nage cukup make iya. Nggak usah lah. Bener nggak Pak Sekda? Pak Sekda setiap hari memproduksi surat kan? Pernah nggak rapat dulu? Nggak pernah. Subuh-subuh telepon, isukan keluarkan surat iya. Aina iya, isukan iya, aina iya. Terus telat ya saeutik baeudan ku aing. Nah maksud saya kinerja seperti ini harus segera diterjemahkan oleh seluruh aparat birokrasi di Jawa Barat agar produktivitasnya tinggi. Jadi kalau ada yang mengatakan Deddy Mulyadi teh one man show, aing lamun henteu show malah maju-maju. Nah, ini yang dimaksud. Sehingga ini saya minta para kepala sekolah
jajaran UPTD cekatan. Nggak boleh lagi nanti ada UPTD gubernur asup ke WC. WC-nya kotor, kacanya pecah, nggak boleh. Itu tugas. Kepala UPTD nggak usah diem di kantor keliling tiap hari ke sekolah. Kerjaan mah pakai handphone aja. Udah, garaya pakai laptop, di garaya, dipakai tara. Peralat. Ini gaya, gubernur tara mawa laptop udah bisa make. Nah. Kenapa? Ya gubernur tuh nggak penting bisa mengoperasikan laptop, nggak penting. Itu mah tugas staf. Lain tugas gubernur. Gubernur mau laptop, nah nih gawe pisan gubernur teh. Gubernur mah tugasnya mikir buat kebijakan, buat keputusan. Mikir buat kebijakan, buat keputusan. Anu bekerja mah staf, lain orang maunya ngetik sorangan. Jangan jadi gubernur ngetik sorangan. Betul tidak? Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, setelah BYD kan ada industri lagi, nanti ada Finpas. Di Indramayu itu ada industri sepatu, industri tekstil. Terus kan, nah sekarang Dinas Tenaga Kerja coba mendata peluang kerja masyarakat Jawa Barat di tahun 2026 nanti. Industrinya mana saja, kebutuhannya apa saja. Segera didata dengan Apindo bareng dikumpulkan. Setelah itu langsung bila perlu kepala Dinas Tenaga Kerja sekarang satu kantor dengan Dinas Pendidikan. Bareng mejana pagi gigir-gigir mau salingkuh ieu mau geus karolot. Ini bela match. Tiap hari TikTokan. Jadi kepala Dinas Tenaga Kerja dengan kepala Dinas Pendidikan tiap hari TikTokan. Disebut TikTokan teh bukan TikTok begini, TikTok. Sini, TikTok. Bukan TikTok, TikTok, Bu. Nah, ini tiap hari terus. Nah, sekarang tiap hari berselancar. Berselancarnya bagaimana? Ngecek terus apa? Cek ke Badan Pelayanan Satu Pintu, izin lokasi di mana saja. Industri. Dicek, setelah itu kebutuhannya kerjanya apa. Setelah itu dipinta nomor handphone, manajer personalianya semua dipinta. Setelah semua dipinta, diajak untuk tidak boleh melakukan rekrutmen sendiri. Harus bersama Dinas Pendidikan, harus bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang berjalan sendiri tidak mau, dan setiap lowongan kerja harus diumumkan di situs Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Sehingga begini, jadi di Jawa Barat tidak lagi ada dramatisasi antrian lamaran kerja yang melahirkan orang puluhan ribu. Gak boleh ada lagi. Ini sudah abad digital. Ada abad digital. Manfaatkan. Nah, ini yang dimaksud. Ya semoga setelah 4.500 ini harus rekrut lagi untuk Finpas, rekrut lagi untuk apa, terus saja. Dan kemudian saya sih sudah ingin bahwa setiap SMK itu kepala sekolahnya juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja menjadi sales promosi. Kepala sekolah SMK harus menjadi sales promosi. Sales apa? Menawarkan lulusan kerjanya dan mempromosikan lulusan kerjanya. Sekolah saya adalah sekolah terbaik dalam menyediakan calon tenaga kerja terampil. Gitu. Nah ini tong dibikin ka urang ka BYD ka ditu. Emang urang nu boga pabrik. Itu. Ka ditu bikin. Ayeuna ka diharap, ibu sini. Nih. Serah terima jeung handphone-handphone. Adanya sok. Dia tak kitu, aing maneh. Aing geus sugan teh ngarti aing mah. Tak kitu. Ya, bener kan, Bu? Bener kan? Oke kan? Beres. Iya. Tepuk tangan. Ya? Kenapa? Dengan handphonenya sekalian. Artinya apa? Artinya di pertemuan ini kita sudah mengurangi jumlah calon pengangguran. 4.500 orang terserap.
Jadi lamun mayar kesenian, mayar penyanyi, mayar musik, mayar iya KB. Taruhlah kegiatan ini habis 300 juta, anggaplah habis 300 juta. Ingat saya efektif loh. Hari ini ada 3 kegiatan karena saking ingin efisiennya. Ada pagi, nanti ada siang, ada sore menteri hukum. Jadi gedung ini nyewa 1 untuk 3 instansi. Aing mah irit. Irit aing mah. Kecuali kakak bogoh, boros aing. Ya wajar boros ge da boga ari maneh. Tapi kan cantan tuh dikawin. Kan saya sudah ngomong pada siapapun. Apa omongan saya? Janji politik pasti saya tepati. Tapi janji menikahi belum tentu saya lakukan. Ya bebas duda teh iyalah. Nah ini manfaat gak pertemuan ini akhirnya? Manfaat enggak? Berarti ada 4.500 yang bisa direkrut oleh BYD. Nanti kurang 1.500 jadi 6.000. Nanti ada perusahaan lagi, ada perusahaan lagi, ada perusahaan lagi terus jalan. Tetapi yang lainnya harus produktif. Saya terakhir nih.